Fernando di sini. Jadi ini adalah episode perdana dari protokol. Teman-teman pasti belum tahu protokol itu apa. Jadi protokol itu adalah sebuah siaran podcast yang akan memberikan edukasi dan juga informasi mengenai properti, dan apa saja yang akan dibahas di sini itu sangat banyak sekali. Ada mengenai propertinya itu sendiri, ada juga mengenai konstruksi, mengenai KPR, berhubungan dengan bank, legalitas, dan masih banyak lagi. Akan hadir berbagai narasumber yang sudah berpengalaman di bidangnya nanti. Dan kebetulan pada saat ini telah hadir seorang narasumber yang sangat luar biasa sekali. Kita kehadiran Pak Ruslan. Pak Ruslan merupakan Ketua RMB pada masa jabatan 2014 sampai 2020 dan juga sudah 10 tahun sebagai prinsipal di RW Properti Batam. Selamat pagi Pak Ruslan. Selamat pagi. Wah, ini kesempatan yang sangat luar biasa sekali nih. Pak Ruslan bisa sampai hadir di sini nih. Ya, terima Episode kasih perdana juga. lagi. Gitu. Terima kasih atas undangannya. Iya. Oke Pak Ruslan. Jadi topik pada pembahasan kali ini adalah mengenai 4 unsur investasi properti. Seperti itu ya Pak Ruslan ya? Ya. Jadi banyak orang di luar sana ini yang mungkin belum tahu ada banyak sekali unsur yang harus diperhatikan sebelum berinvestasi properti. Oke. Jadi membahas sedikit mengenai kota yang kita sekarang sedang tinggal ini Pak. Ya. Kita sekarang lagi di Batam nih. Perkembangan industri properti di Batam itu seperti apa sih Pak? Apakah masih seksi nih buat pandangan para investor di luar sana nih Pak? Ya, kalau kita cerita tentang Batam ya, terutama tentang propertinya. Iya. Tentu saja kalau kita cerita properti itu pasti berhubungan dengan ekonomi sebuah kota. Pasti. Kalau ekonominya bagus, ya propertinya ikut bagus gitu ya. Nah, kalau kita cerita Batam ini kan kita sudah masuk ke wilayah Sumatera. Memang kalau kita melakukan perbandingan dengan Pulau Jawa, kita masih kalah ya. Tapi kalau di luar Pulau Jawa, ya Batam itu masih termasuk bagus. Ya, bahkan bagus banget. Karena Batam itu strategis ya, secara lokasi geografisnya sangat strategis dan juga ditetapkan sebagai free trade zone ya, sehingga ekonomi kita itu sangat berkembang. Ya, bahkan kalau di masa-masa lalu kita sempat menduduki pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Indonesia ya. Nah, sampai dengan saat ini memang kita mengalami pasang surut ya. Namanya ekonomi, saya rasa baik di negara manapun, di kota manapun itu ada naik pasti ada turun ya. Pasti. Tetapi secara garis besar ya Batam ini sangat menarik. Karena Batam ditopang oleh multisektor Pak. Ya, gitu. multisektor. Kita bilang ya seperti pariwisata ya, industri kuliner, industri perkapalan ya, industri perakitan elektronik ya, bahkan perakitan-perakitan yang lainnya, optik segala macam. Dan terakhir kita lihat 10 tahun terakhir sangat berkembang juga industri pendidikan. Ya. Jarang ada sebuah kota itu ditopang oleh banyak sektor. Jadi Batam ini secara garis besar menurut saya masih sangat menarik, Pak. Iya. Wah, Batam itu sebenarnya memang masih seksi juga ya buat investor di luar-luar sana ya. Jadi saya juga ingat sih waktu masa sebelum pandemi itu bisa ke Singapura, jalan-jalan di sana, tiket PP juga murah kalau dari Batam ya, cuma 200 ribuan gitu Pak ya. Iya. Dan sebenarnya kalau untuk investor dari luar kotanya sendiri, mereka bisa menjadikan turis-turis yang dari Singapura itu atau dari luar negeri, dari manapun lah, itu sebagai captive market ya Pak ya, kalau misalkan pandemi ini sudah selesai ya. Iya, pasti. Nah, sekarang kita mau ngomongin ke mindset nih Pak. Ya. Jadi selama ini nih banyak sekali orang berpikiran bahwa investasi properti itu pasti akan selalu menguntungkan, seperti itu. Tapi nggak banyak juga, nggak sedikit juga nih. Kalau orang di luar-luar sana berinvestasi properti tapi malah buntung Pak. Nah, menurut pandangan Pak Ruslan, kenapa sih Pak mereka bisa buntung gitu Pak? Bukannya untung. Ya, jadi kalau kita cerita investasi ya, sebenarnya investasi itu kan banyak hal yang perlu kita pertimbangkan ya Pak Fernando ya. Nah, kalau kita cerita investasi properti,
Sebenarnya kalau investasinya dalam bentuk jangka panjang itu pasti untung, ya. Oke. Namun masalahnya adalah banyak juga yang investasi tapi mindsetnya jangka pendek. Nah, kalau mindsetnya jangka pendek di properti, ya ada resikonya gitu kan. Yang namanya investasi pasti ada resiko. Betul. Ya. Nah, untuk meminimalkan resiko itu ya tentu harus belajar tentang hal-hal yang harus dipertimbangkan saat sebelum masuk ke investasi properti itu. Ya, kita tahu bahwa investasi itu kan banyak jenis ya. Ya, ada yang saham, ada yang emas. Ada yang properti. Nah, investasi di properti itu kan tidak serumit di saham. Kalau saham itu harus belajar laporan keuangan, ya, banyak rasio, ya. Tapi di properti itu lebih simpel, namun tetap harus memperhatikan berbagai unsur gitu. Kalau unsur-unsur itu tidak diperhatikan, ya otomatis resikonya akan naik, Pak. Akan naik, kecuali dia invest itu sangat panjang sekali, mungkin 20 tahun, 30 tahun, ya pasti untung. Ya. Jadi kadang banyak sekali mungkin investor-investor itu dia invest hanya sekedar ikutan, ya. Ikut-ikutan, ya, orang invest sana, dia ikut invest sana, gitu kan. Ataupun mendapatkan informasi yang salah gitu. Jadi kalau saran saya sih lebih baik investor itu harus banyak dari ini ya, banyak belajarlah. Kan di YouTube sudah banyak ya. Buku-buku juga banyak di Gramedia tentang investasi properti. Sehingga bisa dalam mengambil resiko itu, mengambil pilihan investasi itu meminimalkan resiko, Pak. Oke. Itu. Jadi tadi Pak Ruslan juga ada menyebutkan unsur-unsur nih yang harus dipenuhi gitu kan ya. Nah, apa aja sih Pak unsur yang harus dipenuhi itu sebelum kira-kira para investor itu mempertimbangkan untuk pilih investasi di project A atau project B atau project C, project D seperti itu Pak? Iya, jadi memang kan topik kita hari ini kan 4 unsur investasi properti ya. Sebenarnya 4 unsur ini adalah 4 unsur pokok Pak. Pasti ada unsur-unsur yang lain kan. Tapi dengan 4 unsur pokok ini sebenarnya sudah cukup lah untuk meminimalkan resiko ya. Jadi kita tahu mungkin Pak Fernando juga lama berkecimpung di properti, pasti juga sering dengar pakar properti bercerita ya, ataupun baca-baca buku ya. Investasi properti itu hal pertama itu adalah lokasi Pak. Ya, lokasi. Kalau banyak juga pakar-pakar yang dulu itu dia bilang investasi properti adalah lokasi, lokasi, dan lokasi ya. Tapi kita hari ini membahas 4 unsur itu, saya tidak menyebutkan lokasi, lokasi, lokasi. Ada unsur-unsur yang lain ya. Jadi lokasi itu yang pertama, kedua adalah masalah waktu ya. Timing kita investasi ya. Ketiga adalah tentang developernya. Siapa itu developernya? Ketiga adalah orang yang dibalik developer itu. Ya, jarang sekali orang memasukkan unsur dari orang dibalik developer, Pak. Tapi saya memasukkannya. Nah, jadi mungkin kita bahas unsurnya yang lebih detail ya, Pak ya? Iya, Pak. Ya. Karena teman-teman di luar sana juga pasti pengen tahu nih unsur-unsur investasi properti itu detailnya seperti apa sih menurut pandangan dari seorang Pak Ruslan ini. Jadi unsur pertama itu lokasi, yang kedua waktu. Itu 2 unsur ini saya bahas bersamaan. Oke, Pak. Ya, karena saya lihat selama ini selalu dibahas terpisah. Kalau berbicara tentang lokasi, ya, beberapa pakar kan ada yang menulis buku, bahkan seminar tentang sunrise property, tentang sunset property, ya. Jadi selalu disuruh invest di sunrise ya, properti. Lalu mengenai waktu juga ada yang berbicara tentang property clock dan segala macam. Nah, hari ini kita gabungkan 2 itu. Saya ingin memberikan sebuah gambaran grafiknya ya. Boleh Pak, yang silakan. Ini saya pinjam papan tulisnya ya. Silakan Pak. Jadi grafiknya itu seperti begini.
Ini tangan saya bukan gemetar, Pak. Oh, iya, Memang iya. saya turun naikkan ya. Iya, iya. Nah, ini grafiknya. Jadi grafik ini melambangkan waktu dan lokasi, ya. Waktu dan lokasi. Jadi properti itu kadang kita lihat akan masukin harga yang puncak, ya. Ya. Nah, puncak. Mungkin kita bilang puncaknya di sini, Pak. Ya. Oke. Nah, harga yang puncak ini kapan bisa tercapai? Kadang waktunya lama, Pak. Ya, waktunya lama. Dan mungkin lebih tepatnya kita ambil contoh ya, Pak ya. Kita Boleh. sekarang kan kita syuting di daerah Pasir Putih ya, Pak ya. Ya. Kita bilang properti Pasir Putih ya. Properti Pasir Putih dari tahun 15 tahun lalu ya, dengan launchingnya Postarina ya. Ya. Dan sempat sekitar 10-an tahun itu kan bergerak, tapi bergeraknya seperti ini, Pak, tadi seperti tangan saya gemetar ya. Gemetar ya, Pak ya? Lurus, naik, turun ya. Iya, iya. Dan banyak sekali warga masyarakat Batam itu mengatakan Pasir Putih itu udah down, tidak Ya. punya masa depan. Dan ini waktunya berapa tahun ya? 15 tahun ya, lebih Ya. kurang ya. Kita bilang 15 tahun. Ya. Tetapi kita lihat dalam waktu 2 tahun ini terjadi titik balik, Pak. Ya, titik balik ya. Jadi ada titik-titik yang kita lihat di mana harga-harga ruko saat ini di Pasir Putih mulai naik. Yang dulunya saya jual secondary 1M nggak laku, Pak, sekarang 2M setengah. Oh, luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Ada titik-titik yang menaikkan harga-harga properti di lokasi Pasir Putih ini. Ya. Nah, ini adalah 2 tahun terakhir ini. Ke depan seperti apa? Apakah akan naik terus atau akan turun? Ya. Nah, titik-titik balik ini adalah kejadian, Pak, kejadian. Peristiwa, ya. Nah, ke depan masih ada peristiwa-peristiwa yang akan membuat dia naik atau akan membuat dia turun? Kita bisa menilai sendiri, Pak. Iya. Ya kan? Nah, ini peristiwa-peristiwa seperti apa? Masuknya developer nasional ke daerah Pasir Putih. Iya. Masuknya developer baru yang lokal ke Pasir Putih. Proyek-proyek yang bagus ya. Dan kita lihat sekarang kan banyak isu-isu positif ya yang akan masuk ya. Seperti developer nasionalnya mau bawa universitas skala nasional Ya. ke sini ya. Akan membangun mall ya. Betul. Akan membangun kondo villa, akan membangun high rise ya, bangunan tinggi ya. Nah, berita-berita positif inilah yang mendongkrak naik dan memang sebagian sudah terwujud. Ya, sebagian udah terwujud ya. Dan kalau kita prediksi ya, kita prediksikan titik-titik balik ini ya, ini akan membawa harga terus naik. Ya. Jadi grafik inilah yang saya sebut menggambarkan waktu dan tempat, Pak. Jadi kalau kita cerita waktu secara global, oh sekarang bagus, masuk, invest. Balik lagi ke grafik ini, Pak. Ya. Grafik ini tidak bisa kita pakai ke semua lokasi gitu. Maksudnya bisa kita pakai ke semua lokasi, tetapi timing lokasinya itu seperti apa? Kalau tadi kita ambil contoh, Pasir Putih 15 tahun itu seperti begini, ya. Lalu posisi sekarang adalah di sini, Pak. Ya. Dan menurut ramalan kita kan mau naik lagi. Tapi kalau kita bawa ke lokasi lain, contohnya maju lagi ke sana, ke simpang ya, Batam Center ada simpang yang ramai. Iya. Nah, kita pakai grafik ini. Posisinya udah di mana? Pasti berbeda, Pak ya? Berbeda. Juga, ya? Kita bawa ke Nagoya, grafik yang ini. Sudah di mana? Iya. Bisa jadi sudah sini dan udah lewat, Pak. Oh. Udah lewat. Dan lewat ini seperti apa? Lewatnya bisa aja menurun. Ya, tapi pasti kalau properti nggak menurun sampai segini kayak saham. Tapi menurunnya sedikit, mencapai sebuah keseimbangan baru dan mungkin akan naik dikit. Nah, itu kalau kita pakai ke Nagoya, kemana gitu. Jadi kita harus masalah waktu, masalah tempat,
Nah, grafik ini kita aplikasikan di sana. Sudah capai puncak belum? Ya, sudah capai puncak belum? Jadi kita nggak bisa satu teori kita pakai secara global, ya. Itu hanya kita bahas makronya, Pak. Kalau kita bahas mikronya, kita harus menggunakan grafik ini. Ya, kira-kira seperti itu kalau kita bahas waktu dan tempat. Gunakan grafik ini, aplikasikan di tempat itu. Bakal ke depan seperti apa? Titik-titik. Ini namanya infleksi point. Titik baliknya seperti apa? Gitu. Kalau kita gunakan di sebuah kawasan yang kecil ya, yang mungkin sudah tidak ada perkembangan lagi di sana, tidak ada hal baru lagi di sana. Ya, bisa saja dia sudah di puncak. Ya, harga di simpang sana ya. Kita tahu bahwa simpang sana tuh ada yang 2 tahun lalu udah 5M, Pak. Oh, Rukonya 5M. Sekarang harganya berapa? 3M lebih. Ya, memang karena kemarin sudah di puncak dan sekarang mengalami koreksi. Kita di sini kan masih 2M ya. Dan akan hadir sekolah, universitas, akan hadir mall, ya kemungkinan naik terus. Iya. Dan tempat yang baru, pengembangannya itu biasanya pasti lebih bagus. Karena sudah tahu kekurangan-kekurangan perkembangan tempat yang lama. Sehingga diperbaiki. Ya, salah satu contohnya Pasir Putih ada jalur sepeda, Pak. Ya. Yang tidak ada di tempat manapun di Batam. Ya, yang pertama. Ya kan? Batam, yang pertama, ya kan? Itu salah satu yang mengapa titik balik itu naik di sini. Oke. Jadi ini bisa diaplikasikan untuk waktu dan lokasi, Pak. Iya. Jadi saya udah sangat terbiasa sekali ya. Jadi ketika waktu harga sudah mencapai titik terendah itu belum tentu itu merupakan sebuah peluang beberapa aspek yang lain juga ya. Betul. Jadi kebijakan pemerintah, infrastruktur yang dibangun, perkembangan proyek di sekitarnya gitu. Oke. Jadi kalau misalkan sudah terpenuhi kedua unsur ini, apakah itu sudah pasti investasi itu, Pak? Nah, itu belum pasti. Ini kan baru 40-50%. 40-50%. Ya kan? Berarti kita menggunakan grafik ini untuk memilih waktu dan memilih lokasi. Iya. Lalu uang kita mau invest ke proyek yang mana? Kita harus pilih developernya, Pak. Ya kan? Unsur yang tadi kita sebutkan yang ketiga itu. Developernya. Jadi developernya itu yang kita pilih itu seperti apa? Ya. Kita lihat track record-nya. Selama dia membangun beberapa proyek seperti apa? Janji yang yang pernah disampaikan itu dia penuhi enggak? Ya. Ya, terus manajemennya seperti apa ya? Tentu kalau manajemen kita bisa bilang kalau perusahaan udah IPO, manajemennya pasti lebih bagus ya, terbuka ya, dibanding dengan yang belum IPO, ya kan? Tapi yang belum IPO pun ada yang bagus. Jadi track record-nya bisa kita coba pelajari gitu ya. Jadi seperti tadi kita jelaskan dari awal, waktu, tempat, developer, dan orang di balik developer. Ya, 4 unsur ini kalau terpenuhi secara bagus, ya semoga investasinya sih low risk, Pak. Ya, low risk ya. Resikonya rendah. Resikonya rendah ya, Pak. Ya. Nah, sekarang kan kondisi lagi pandemi gini ya, Pak ya. Ya. Kalau menurut pandangan Pak Rustan itu potensi investasi properti di Batam itu kedepannya akan seperti apa sih, Pak? Atau mungkin nggak ke depan deh, bisa sekarang pada saat masa pandemi dan pas itu akan seperti apa menurut pandangan Pak Rustan? Ya, kalau kita bicara investasi properti di Batam, kalau kita bicara secara makro ya Pak ya, secara garis besar tetap masih bagus, Pak. Tetap masih bagus. Kalau kita bicara pandemi ini kan cepat atau lambat pasti akan selesai ya. Jadi saat ini pandemi, kalau sudah terbentuk imunitas secara massal akan turun jadi endemi, kan teorinya begitu. Setelah endemi nanti dia akan menjadi penyakit yang biasa, tetap tidak hilang penyakitnya, penyakit yang biasa. Karena ini sudah terjadi beberapa pandemi yang lalu kan. Nah, itu kapan ya? Ya mungkin butuh setahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Tapi setelah pandemi itu selesai,
investasi kita pasti luar biasa. Pasti akan segera Ya, naik. contohnya seperti kita bilang bisnis yang paling terpukul saat ini adalah pariwisata. Ya, kita bisa bayangkan kalau pandemi ini selesai, Pak. Bagaimana pariwisata kita? Grafiknya akan naik tajam, ya, akan booming, ya. Kalau pemerintah bilang travel bubble, kan? Karena apa? Semua orang sudah sangat ingin datang Batam. Iya, benar. Ya kan? Nah, orang-orang Singapura, orang Malaysia, keinginan datang itu sudah sangat tinggi, ya. Benar. Ingin spending uang di sini, ya. Kedua juga dengan adanya pandemi ini, tingkat stresnya mereka juga naik, ya. Mereka sangat merasakan biaya hidup yang terlalu besar di sana. Bahkan ada beberapa relasi yang saya kenal, katanya nanti habis pandemi saya mau tinggal di Batam aja deh, lebih murah. Ya, seperti itu. Jadi habis pandemi itu, saya rasa pasti sangat bagus. Iya, benar. Bahkan kita lihat saat pandemi ini saja, banyak juga properti yang launching masih laris, ya. Iya, benar. Karena sebenarnya saat kita sekarang ini juga tetap ada industri yang lagi naik, ya, walaupun ada industri yang turun. Iya. Salah satunya ya industri perakitan elektronik yang sekarang lagi booming orderannya. Oke. Jadi pasca pandemi kondisi properti di Batam pastinya akan sangat luar biasa juga, Pak, ya. Iya. Karena dari turisnya juga banyak yang datang ke Batam. Mungkin orang Batamnya juga banyak yang bakalan ke Singapura gitu, Iya. Pak, ya, udah kangen jalan-jalan. Iya. Ya. Dan satu lagi itu kita mendapatkan tambahan itu industri pendidikan, Pak, sama industri digital. Industri dirgantara juga yang sedang dirintis oleh pemerintah, ya. Jadi saya rasa dengan beberapa industri baru ini itu penduduk akan bertambah, Pak. Ya, dan penduduk yang bertambah itu rata-rata usia produktif semua. Ya, anak-anak muda yang datang kuliah, anak-anak muda yang datang ke sini untuk merintis industri digital, ya, karena dengan adanya kawasan ekonomi khusus digital, ya. Jadi sebuah kota kalau yang datang itu rata-rata adalah usia produktif, itu masa depan ekonomi kita bagus. Nah, saya nanya nih, Pak, kemarin banyak sekali nih mindset bahwa beli properti pada saat pre-launching itu pasti menguntungkan. Nah, mindset seperti ini nih benar nggak, Pak, kalau menurut pandangan Pak Ruslan? Ada benar, ada salahnya, ya. Jadi kalau kita bilang pra-launching, memang secara timing harganya paling murah untuk di proyek yang itu. Nah, apakah pasti untung? Belum tentu, ya kan? Balik lagi kita menganalisa 4 unsur tadi, ya kan? Berarti kita kalau pra-launching pasti untung, kita melihat mikronya sangat kecil, melihat proyek yang itu saja. Nah, kita ngelihat dulu lokasinya. Ada nggak proyek-proyek yang lain? Kalau hanya kita mengandalkan kenaikan harga di proyek yang itu saja, itu kadangkala tidak pasti. Karena kalau proyek itu kecil, naik harganya sedikit udah selesai. Nah, atau proyek itu besar tapi pengelolaannya kurang bagus, stagnan juga. Ada harga tapi mau jual susah. Jadi lebih bagus kita lihat 4 unsur tadi. Gitu. Jadi kalau 4 unsur itu bagus, lokasi tadi kan berkembang, ada proyek-proyek di sekitarnya yang kita lihat tadi putih, kita masuknya setelah pra-launching pun masih untung, Pak. Jadi kalau ditanyakan apakah hanya pra-launching yang menguntungkan, tidak mutlak. Jadi walaupun proyeknya lagi pre-launching, tetap harus dianalisa juga mengenai keempat unsur tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Ruslan supaya mendapatkan resiko itu lebih kecil gitu, Pak, ya, bisa dibilang gitu ya. Jadi sukses penjualan saat launching belum tentu menentukan kesuksesan proyek secara keseluruhan, Pak. Pak, satu lagi nih, Pak, pertanyaan sebelum kita mengakhiri siaran podcast perdana pada kali ini nih. Ya. Jadi mungkin buat teman-teman di luar sana nih belum tahu nih, Pak, kenapa sih harus investasi di Batam? Investasi properti lebih terutama itu kenapa sih, Pak, gitu? Kenapa harus Batam gitu dibandingkan dengan kota lain? Ya, kita lihat kalau Batam itu kan selama ini ya kita dianugerahi oleh Tuhan, ya, lokasi yang sangat strategis. Ya. Kita berada di depan Singapura yang merupakan negara maju di ASEAN, dan Singapura itu kan salah satu perdagangan dunia, ya.
dan kita dilalui oleh jalur Selat Malaka. Itu merupakan daerah tempat yang sangat ramai. Nah, banyak orang mengatakan apa hubungannya gitu loh. Hubungannya besar sekali, Pak. Selama saya menjadi broker properti, saya banyak mendapatkan konsumen-konsumen itu adalah orang-orang yang mencari duit di Singapura. Ya, cari duit apa di Singapura? Banyak, Pak. Ada yang kerjanya di perkapalan ya. Jadi ini kita contoh ya, biar lebih detail ya. Orang-orang di luar Pulau Batam, yang mungkin di Sumatera atau di Jawa, melalui lowongan kerja di internet, dia dapat pekerjaan sebagai ABK, ABK kapal yang kapalnya selalu berlabuh di Singapura ya, karena Singapura banyak kapal berlabuh. Kapalnya ke Hong Kong kemana gitu ya. Lalu dia kerja di Singapura ya. Nah biasanya kalau kapal berlabuh 3 hari, 4 hari ya, dia mau kemana? Dia mungkin mau pulang ke kampungnya yang di Jawa, repot Pak. Harus naik pesawat, lalu naik mobil ya, repot. Waktunya nggak cukup 3 hari. Supaya cukup gimana? Untuk menjenguk keluarga, keluarganya dia pindahin ke Batam. Keluarganya dia pindahin ke Batam. Jadi kalau 3 hari dia sampai ke Singapura, nyebrang, bisa 3 hari full sama keluarga, balik lagi. Oh gitu. Dan itu bukan 1-2 keluarga Pak, banyak banget. Ya, itu salah satu contoh ya. Ya, jadi urbanisasi yang tinggi ya, urbanisasi yang tinggi sehingga penduduknya ramai, menggerakkan ekonomi Pak. Oke. Jadi lowongan kerja bukan hanya lowongan kerja di Batam saja, kita sudah internasional kalau Batam ya. Iya. Internasional. Jadi saya kadang saya bercanda sama konsumen saya juga bahwa Batam ini ada 2 airport Pak. Satu airport Hang Nadim, satu lagi airport Changi. Oh. Ya, karena apa? Kita kalau mau ke airport Changi kita tinggal nyebrang. Iya benar. 45 menit kita sudah bisa menggunakan jasa airport Changi. Betul. Ya. Nah, apa pengaruhnya terhadap perkembangan Batam? Ya kan? Artinya kalau tinggal di Batam, punya usaha di Hong Kong, subuh ini kita ke airport Changi, siang kita sudah bisa meeting di Hong Kong, Pak. Ya kan? Sudah bisa meeting di Amerika. Jadi kita mau ke belahan dunia manapun, kita bisa lebih cepat dari kota-kota provinsi yang lain. Ya di luar dari faktor-faktor itu sangat banyak, Pak. Orang-orang yang mau pensiun ya, saya pernah ada sorry Pak, saya penjelasan agak panjang karena saya berdasarkan pengalaman di lapangan. Saya pernah mendapatkan bayar dari luar negeri, ya. Mereka sering survei ke Batam. Batam itu menjadikan salah satu tempat dia pengen pensiun. Jadi orang kalau udah di Eropa pensiun, gajinya di Eropa itu hanya standar-standar, dia akan berpikir dia mau pensiun di Asia. Dengan uangnya itu dia bisa spend lebih banyak. Nah, salah satu tempat yang menjadi pilihan itu Batam. Ya, tempat lain itu seperti Bangkok, ya. Bangkok salah satu pilihan mereka, Manila salah satu pilihan. Indonesia itu yang menjadi pilihan itu Bali sama Batam. Bali sama Batam. Karena apa? Tempatnya gampang mengakses ke luar negeri. Kedua, makanannya itu beragam, Pak. Iya, Ya, setuju, Pak. Kalau beragam. Enak-enak. Nah, jadi di Batam itu makanan apa saja ada, ya. Makanan suku apa saja ada, gitu. Jadi faktor-faktor lain seperti ya kalau perkembangan industri sih, saya rasa nggak perlu dijelaskan di sini, kita semua tahu ya. Perkembangan industri kita luar biasa. Iya, betul sekali. Mungkin karena pandemi aja sehingga perkembangannya tertekan. Iya. Oke, sangat luar biasa sekali loh pemaparan dari Pak Ruslan ini. Jadi mengenai 4 unsur properti yang sudah dijelaskan oleh Pak Ruslan, ada unsur waktu, lokasi, developer, dan juga figur di balik developer itu sendiri, dan juga kenapa sih teman-teman yang suka berinvestasi itu harus investasi di Batam. Karena banyak sekali alasan dan juga banyak sekali faktor yang akan mempengaruhi investasi di Batam itu pasti juga menjadi investasi yang sangat bagus sekali. Nah, terima kasih Pak Ruslan untuk Terima kasih. kedatangannya di sini.